Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Salam di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Dendam Arwah Ina. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Itu yang melambaikan tangan pada kita, tunjuk Aisyah lagi. Namun Cynthia benar-benar tidak melihat siapapun di sana. Cynthia menggapai tangan Marvin yang berjalan di depan mereka. Marvin yang merasa tangannya ditarik, dia langsung berhenti dan berpaling menatap Cynthia. Namun tanpa sengaja Marvin melihat sosok perempuan cantik yang sedang melambaikan tangan ke arahnya. Marvin refleks, dia juga membalas lambaian tangan Ina. Cynthia mengernyit karena Marvin melambaikan tangan ke rumah Ina, rumah yang menjadi tempat Cynthia dan Aisyah menginap semalam. Aisyah yang melihat Marvin melambaikan tangan ke arah Ina, dia langsung meraih tangan Marvin agar tidak melambai pada Ina. "Itu siapa? Kenapa wanita cantik itu melambaikan tangan padaku?" tanya Marvin yang belum tahu kalau Ina itu adalah hantu. Cynthia melongo. Dia ingin menanyakan apa dia melihat orang seperti yang ditunjukkan padanya oleh Aisyah tidak jadi, karena Marvin melihatnya sendiri. Namun yang membuat Cynthia heran, kenapa Marvin bisa melihat Ina sedangkan dia tidak, padahal semalam dia sudah berbicara dengan Ina. Mata Aisyah melotot. Dia tidak menyangka kalau Marvin bisa melihat Ina di sana. "Ayo, jalan, nanti aku ceritakan." Aisyah mendorong tubuh Marvin pelan agar Marvin melanjutkan jalannya. Marvin pun berjalan seperti yang diinginkan Aisyah. Di jalan Marvin kembali bertanya tentang perempuan yang dilihatnya tadi. Sedangkan Leo dan Dita tidak melihat apapun, dia terus berjalan mengikuti Pak RT dan juga beberapa warga yang ikut untuk melihat mayat yang dua warga lihat tadi. "Sekarang, jelaskan siapa wanita cantik tadi?" tanya Marvin yang penasaran. Memang Marvin akui kalau Ina sangat cantik. "Dia Mbak Ina yang tadi diceritakan Bu Ani." Aisyah memberitahu Marvin siapa wanita tadi. "Apa?" tanya Marvin terkejut karena Marvin tahu dan mendengar cerita Bu Ani. Aisyah mengangguk seolah tahu keterkejutan Marvin. "Iya," jawab Aisyah. Marvin melongo. Dia tidak percaya kalau dia melihat hantu, dan dia juga penasaran kenapa wanita cantik itu menjadi hantu. Marvin juga berpikir kalau hantu secantik Ina, pasti dia mau kalau jadi pacarnya Ina. "Berarti dia hantu," ucap Marvin gagap karena dia tidak percaya kalau hantu secantik Ina. "Sudah menjadi hantu aja masih begitu cantik, gimana waktu masih menjadi manusia?" gumam Marvin dalam hatinya. Marvin tidak bisa membayangkan bagaimana cantiknya Ina ketika dia masih hidup. Sudah hampir setengah jam mereka berjalan hingga sampailah semuanya di kaki gunung, dan anggota polisi serta tim SAR langsung menaiki gunung itu mengikuti warga yang melihat mayat Kevin tadi sore. Dila yang sudah hampir terlelap lagi seketika terbangun. Telinga Dila menangkap suara dari arah belakangnya. Suara itu semakin dia dengar semakin mendekat padanya. Akhirnya Dila bersembunyi di balik akar pohon itu. Dengan hati yang deg-degan, Dila melihat ke arah suara dengan tubuhnya bersandar pada pohon besar itu. Dila melihat beberapa lampu senter yang berasal dari polisi dan SAR. Dila sedikit lega. Dia sudah sangat antusias bertemu dengan polisi. Dengan begitu dia pasti bisa keluar dari hutan yang sangat menyeramkan ini. Lampu senter dan suara orang semakin dekat. Dila langsung berdiri dengan tegak. Dia terus melihat di mana senter itu menyala. Saat sudah dekat ternyata benar apa yang dia lihat. Itu adalah polisi dan tim SAR yang sedang menuju ke arahnya.
Dila langsung berlari menghampiri anggota polisi dan juga tim SAR. Tolong aku tersesat di hutan ini, mohon Dila pada anggota polisi. Anggota polisi pun sangat terkejut dengan kehadiran Dila yang tiba-tiba. Sementara Aisyah, Cynthia, Marvin, Leo, dan Dita yang tadi di belakang juga langsung menghampiri Dila. "Dila," panggil Aisyah dan langsung memeluk tubuh Dila dengan erat. Begitu juga dengan Cynthia, dia juga memeluk Dila yang masih berpelukan dengan Aisyah. Ketiga gadis itu saling berpelukan. Air mata ketiganya pun sudah tidak dapat dibendung lagi. "Kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi padamu? Di mana Kevin?" tanya Aisyah, matanya menelisik ke semua arah. Namun sayang, sosok yang dia cari tidak ada di sini. Mendengar Aisyah menanyakan Kevin, Dila langsung bersimpu di depan Aisyah dan memohon maaf. Sedangkan polisi dan yang lainnya hanya bisa berdiri melihat adegan di depannya. "Aisyah, maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi." Dila benar-benar meminta maaf pada Aisyah. Aisyah yang tidak paham dengan permintaan maaf Dila hanya mengernyit bingung. "Kenapa kamu minta maaf? Maksud kamu kesalahan apa? Apa yang kamu lakukan?" tanya Aisyah yang tidak mengerti dengan kelakuan Dila yang tiba-tiba bersimpu dan meminta maaf. Dila tidak peduli dengan pertanyaan Aisyah. Dia terus saja meminta maaf dan mengaku menyesal dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan Aisyah sudah sangat bingung dibuatnya. "Dila, jangan seperti ini. Ayo bangun. Apa yang terjadi denganmu?" tanya Aisyah lagi. "Aku tidak akan bangun sebelum kamu mau memaafkanku." Bukannya menjawab, Dila malah menuntut Aisyah untuk memaafkannya. Aisyah semakin bingung dan tidak mengerti. Aisyah melirik ke Cynthia dan juga Marvin. Namun keduanya mengertikan bahunya. Akhirnya Aisyah berkata, "Baiklah, aku sudah memaafkanmu. Sekarang kamu bangun." Walau tidak paham dengan kelakuan Dila, namun Aisyah memaafkan Dila agar dia mau bangun. Aisyah meraih kedua bahu Dila dan dibantu oleh Cynthia agar Dila mau berdiri. "Apa dia salah satu teman kalian yang hilang?" tanya salah satu polisi, karena saat melapor tentang penemuan mayat Pak RT, juga melaporkan kalau 2 orang teman dari Marvin menghilang. "Benar Pak, dia teman kami yang hilang, namanya Dila, dan yang satu lagi seorang laki-laki namanya Kevin." Marvin menjelaskan siapa Dila pada polisi dan semua orang yang ada di sana. Kemudian Marvin mendekati Dila. Marvin berniat ingin bertanya dengan detail pada Dila. Aisyah memberikan Dila air mineral. Dila langsung meminum hingga tersisa setengah botol. "Sekarang, kamu tenangkan dirimu. Kamu bisa cerita kepada kami dan kepada Pak Polisi apa yang terjadi padamu." Marvin meminta Dila menceritakan apa yang terjadi padanya sehingga dia berada di hutan ini. Setelah tenang, Dila mulai melirik semua orang yang berada di sana. Dia merasa lega dan bersyukur karena dia bisa selamat dan bertemu dengan teman-temannya. Dila juga mulai menceritakan apa yang terjadi padanya. Dila memulai cerita dari Aisyah mengajaknya sholat ke rumah salah satu warga, yaitu rumah Ina. Saat itu Dila memberi alasan kalau dia tunggu di kemah saja, padahal dia sudah ada rencana dengan Kevin. "Aku dan Kevin pergi bersama. Kami hendak melakukan hubungan intim, namun tidak jadi karena kami melihat seorang wanita cantik menangis." Kemudian Dila melanjutkan ceritanya hingga ke rumah wanita itu yang ternyata hanyalah hutan. Dila juga bercerita kalau perempuan itu berubah. "Maksud kamu berubah gimana?" tanya Marvin memotong cerita Dila. Karena dilanda penasaran, Marvin tidak sabaran ingin mendengar cerita Dila hingga akhir. Dila kemudian melanjutkan ceritanya lagi, seperti yang ditanya oleh Marvin. Dila menceritakan kalau wanita cantik itu berubah menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan. "Dia ingin membunuh kami karena dia sangat marah pada orang yang melakukan kemaksiatan.
dan juga terlihat sangat marah pada Kevin, seperti ada dendam. Dila meneruskan hingga dia melihat Kevin ingin dibunuh oleh wanita yang menyeramkan itu. Kalau menurut Dila, dia adalah hantu, yaitu makhluk yang tidak kasat mata. Saat dia menyerang Kevin, aku lari ke semak. Namun aku tersesat, tidak mendapatkan jalan keluar, sehingga aku berada di sini sekarang. Akhir cerita, Dila menangis, namun dia sangat bersyukur karena sudah berkumpul dengan teman-temannya. Lalu, setelah kamu lari, kamu tidak bertemu dengan Kevin lagi? Tanya Marvin memastikan. Dila menggeleng. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya kepada Aisyah. Sedangkan Aisyah sekarang dia mengerti apa yang dikatakan oleh Inah padanya. Kalau nanti dia akan tahu siapa pengkhianat. Dan Aisyah juga tahu kalau Inah yang sudah menjadi hantu itu baik padanya. Dia hanya ingin melindunginya. Terima kasih Mbak. Biarpun kita beda dunia, namun aku percaya semasa hidup Mbak pasti orang yang sangat baik. Kumam Aisyah dalam hatinya. Dila yang melihat Aisyah hanya diam seperti orang melamun. Maafkan aku Aisyah, aku salah. Dila mengibah dan meminta maaf dengan tulus. Sudahlah, aku tidak apa-apa. Semoga ini adalah pertama kali dalam hidupmu menjadi pengkhianat. Sindir Aisyah, walaupun mulutnya sudah memaafkan, namun hatinya masih terasa sakit. Namun Aisyah tahu, kalau tidak memaafkan itu bukanlah perbuatan baik. Apalagi Dila sudah meminta maaf dengan tulus dan benar-benar menyesal. Setelah Dila tenang dan baikan, anggota polisi dan yang lainnya mengajak semua untuk ke tujuan pertamanya, yaitu mengambil mayat yang belum diketahui identitasnya. Semua mengikuti polisi dan SAR, melanjutkan jalan, yaitu turun ke jurang, di mana 2 orang warga melihat mayat itu. Polisi bukan melepas tangan atas kejadian menghilang Dila dan Kevin. Namun polisi akan melanjutkan kasus ini setelah memastikan apakah benar itu mayat teman-teman muda-mudi ini yang bernama Kevin. Semua telah turun ke jurang untuk mengambil mayat itu. Ternyata benar, mayat itu adalah mayat Kevin. Tentu Marvin dan semuanya mengenal kalau itu memang Kevin. Tidak butuh waktu lama, dengan banyaknya tenaga jenazah Kevin sudah berhasil dinaikkan dan dibawa keluar dari hutan itu. Pak RT dan semua teman Kevin diminta datang ke rumah sakit untuk melihat hasil pemeriksaan. Dan setelah itu semua harus memberi laporan ke kantor polisi, terutama Dila. Sesampainya di kantor polisi, Dila diminta untuk menjelaskan kejadian sedetail-detailnya. Dila mulai menceritakan lagi apa yang dialami dari awal hingga akhir. Dila awalnya merasa takut kalau polisi menuduhnya membunuh Kevin dan membuangnya ke jurang. Namun Dila merasa lega di saat polisi menjelaskan kalau hasil otopsi dan beberapa lagi pemeriksaan kalau Kevin jatuh ke jurang bukan karena dibunuh atau didorong oleh seseorang. Malam itu juga jenazah Kevin dibawa pulang oleh mamanya yang lebih dulu sampai daripada papanya. Kedua orang tua Kevin sudah bercerai sejak umur Kevin masih 12 tahun dan mereka tinggal terpisah. Mamanya Kevin jelas sangat sedih dan terpukul, namun setelah ditenangkan oleh Pak RT dan semua teman-teman Kevin, perempuan parubaya itu bisa menerima kalau ini adalah takdir. Singkat cerita, setelah jenazah Kevin dibawa pulang, semua kembali ke kampung itu. Marvin dan teman-temannya berencana kembali ke kota besok pagi. Namun saat sudah sampai di rumah Pak RT, mereka dikejutkan oleh 2 orang lelaki parubaya yang berteriak-teriak tidak jelas. Lelaki parubaya itu tidak terima kalau anaknya mati. Lelaki parubaya yang tidak lain adalah Jaya dan Dimas baru sampai di kampung itu dan langsung mendatangi rumah Pak RT. Namun saat istri Pak RT dan beberapa warga mengatakan kalau Kevin sudah mati dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit, dia langsung berteriak dan mengamuk. Saat melihat Pak RT dan Marvin serta teman-temannya, Jaya, papanya Kevin, langsung menghardik Marvin. Tangannya sudah menarik kerah baju Marvin dan membentaknya. Pak RT dan yang lainnya melerai Jaya agar melepaskan Marvin dan mau berbicara dengan kepala dingin. Tidak lama kemudian Jaya sedikit tenang, walau mukanya masih memerah karena marah.
Pak RT dan yang lainnya menjelaskan apa yang dialami oleh Kevin dan Dila. Dila juga menceritakan apa yang terjadi padanya dan Kevin. Setelah mendengar penjelasan dan cerita dari Dila, Jaya dibuat semakin marah. "Di mana hantu perempuan itu? Aku akan membunuhnya," ucap Jaya dengan muka memerah dan tangan mengepal. Jaya yang dilanda kemarahan karena anaknya mati. Dia langsung mengajak Dimas ke hutan di mana anaknya mati. Jaya dan Dimas ingin membalas kematian anaknya pada Ina. Jaya dan Dimas tidak tahu kalau Ina adalah wanita yang dia perkosa dan dibunuh beberapa tahun yang lalu. Jaya pikir yang membunuh Kevin anaknya bukan Ina, tapi hantu atau siluman. Dengan senjata dan busur yang sering digunakan untuk berburu, keduanya pergi mencari hantu yang membunuh anaknya itu. Melihat Jaya dan Dimas pergi, Marvin dan juga teman-temannya pun mengikuti parubaya itu dari belakang. Di saat berjalan, Jaya tanpa sengaja melihat rumah Ina, yaitu rumah yang pernah dia dan kedua temannya melakukan kejahatan yang sangat sadis dan kejam. Jaya jadi berpikir, otaknya sudah traveling ke beberapa tahun yang lalu. Namun Jaya tidak merasa bersalah dan menyesal. Bibirnya mengeluarkan senyum. Jaya bisa mengingat bagaimana nikmatnya tubuh Ina waktu itu. Jaya yang tidak mau perjalanannya terhenti, dia langsung membuang pikiran itu dan melanjutkan langkahnya menuju hutan. Marvin dan teman-temannya juga masih setia mengikuti langkah kaki Jaya dan Dimas. Walaupun Marvin dan temannya merasa sedikit takut, namun dia tetap mengikuti Jaya. Tidak butuh waktu lama, Jaya dan Dimas sampai di hutan, yaitu di mana Dila dan Kevin dihantui oleh Ina. "Apa benar kalian di sini diganggu oleh hantu itu?" tanya Jaya pada Dila. Dila yang ketakutan mengangguk sambil memeluk Cynthia dan Aisyah karena takut. Jaya yang sangat marah hingga ke umbun-umbun. Dia langsung berteriak menyuruh hantu itu keluar dan menampakkan diri padanya. Dimas juga ikut berdiri di sisi Jaya, temannya. Sedangkan pemuda-pemudi sudah memundurkan langkahnya, menjauh dari Jaya dan Dimas karena takut. Mereka tidak mau ikutan. Mereka takut karena yang akan dihadapi oleh Jaya dan Dimas adalah makhluk yang tidak kasat mata. Mereka pikir akan lebih baik mencari aman saja. Jaya sudah berteriak-teriak seperti orang gila. Dia menghantam apa saja yang dekat dengannya. "Hei, hantu sialan, kalau kamu berani tunjukkan dirimu, hadapi aku. Jangan berani sama anak kecil. Sekarang, tampakkan dirimu." Jaya sama sekali tidak takut. Langit malam yang tadinya cerah dan diterangi cahaya bulan, kini tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam sudah menutupi cahaya bulan. Gemuruh di langit sudah terdengar di mana-mana. Petir sudah bersahutan. Di hutan yang begitu lebat tentu saja akan semakin gelap karena sudah tidak ada cahaya dari bulan lagi. Jaya dan Dimas hanya bisa mereka lihat sesekali saat kilat menerangi. Namun Jaya tidak peduli dengan gejolak alam yang semakin kelam. Seakan alam marah pada orang yang sedang berteriak-teriak seperti orang gila itu. "Keluar kamu, hantu bajingan. Aku akan membunuhmu. Tampak dirimu di depanku. Kamu sudah membunuh anakku. Sekarang aku akan membunuh dan membakarmu hidup-hidup," ucap Jaya dengan sumpah serapahnya pada sosok yang sudah membuat anaknya mati. Bersama suara petir yang menggelegar, terdengarlah suara tertawa perempuan. Suara tertawa itu sungguh sangat menyeramkan. Terdengar di telinga pemuda-pemudi yang bersembunyi di bawah pohon besar. Jaya yang tadi sangat antusias berteriak dan menendang apa saja yang ada di depannya. Kini dia juga terdiam seketika. Entah dia takut atau hanya dia mendengarkan suara tawa itu berasal dari mana. Namun suara menyeramkan itu kini hilang tiba-tiba. Sekarang hanya hening di dalam hutan belantara yang begitu lebat. Bahkan seekor binatang hutan pun tidak terdengar lagi suaranya. Di hutan lebat itu sekarang seolah sedang berada di ruang bawah tanah. Yang terdengar hanyalah suara hembusan nafas sesama saja. Jaya yang tadi diam, kini mulai berulah lagi karena belum melihat apa yang sedang dia inginkan. Teriakan dan makian Jaya kini mengalahkan suara petir. Di saat teriakan Jaya yang menggema begitu keras di hutan itu,
Tiba-tiba sebatang kayu yang entah dari mana datangnya langsung menghantam tubuh Jaya hingga terbanting beberapa meter. Dimas dan pemuda-pemudi itu sangat terkejut dengan kejadian yang begitu cepat di depan mata mereka. Dimas walaupun sudah ketakutan, dia tetap menghampiri Jaya yang sudah terjebak dan membantu temannya itu untuk berdiri. Jaya yang dibantu oleh Dimas kini bangun dan langsung berteriak lagi. Mukanya sudah sangat merah, saking marahnya dia. "Hantu sialan, keluar kamu, jangan berani seperti ini. Tampakkan dirimu di depanku sekarang." Jaya tidak gentar dengan apa yang sudah dia rasakan tadi. Suara tertawa yang menggelegar dengan menyeramkan itu terdengar lagi di telinga semua orang yang berada di sana. Tawa yang sangat mengerikan itu semakin dekat terdengar di telinga. Bersama kilat yang menerangi muncullah sosok makhluk yang berbaju putih itu terbang di antara pohon-pohon di hutan itu dan menghilang lagi entah kemana. Jaya dan Dimas yang melihat penampakan yang berbaju putih itu, dia langsung siaga. Senjata yang dia bawa langsung diarahkan ke depannya. Walaupun sosok berbaju putih itu sudah tidak nampak lagi di matanya. Tanpa diduga dengan tiba-tiba makhluk berbaju putih itu muncul tepat di depan Jaya dan Dimas. Dimas sangat terkejut hingga senjata yang dipegangnya jatuh. Tapi Jaya sedikit pun tidak gentar. Dia langsung melepaskan pelurunya kepada makhluk yang tidak kasat mata itu. Namun sayangnya, sudah beberapa kali Jaya menembakinya, tapi makhluk itu tetap berdiri utuh. Hanya ketawanya saja yang semakin menjadi. Saat melihat tembakannya tidak mempan, Jaya sudah mulai ketakutan. Tubuhnya mulai gemetar. "Siapa kamu?" tanya Jaya gemetar. Mendengar pertanyaan Jaya, sosok berbaju putih itu langsung tertawa lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Kalian manusia biadab, apa kalian sudah lupa padaku?" Hantu itu mulai menampakkan wajah aslinya. Semua mata tercengang. Wanita yang menjadi hantu itu sungguh cantik. "Mbak Inah," ucap Aisyah dan Cynthia bersamaan. Mendengar Aisyah dan Cynthia berucap nama Inah, Marvin, Leo, dan Dita langsung menoleh pada kedua temannya itu. "Kalian kenal sama hantu cantik itu?" tanya Marvin penasaran. Dari mana teman ceweknya itu kenal dengan hantu? Aisyah dan Cynthia mengangguk kepalanya. "Kami kenal sama Mbak Inah karena kemarin malam kami menginap di rumahnya." Aisyah menjelaskan hingga sampai mereka tahu kalau Inah yang menyuruhnya menginap adalah makhluk tidak kasat mata. Sedangkan Jaya dan Dimas sangat terkejut saat melihat wajah asli hantu itu. Ternyata hantu itu wanita yang pernah mereka perkosa dengan kejam dan mereka bunuh dengan tanpa belas kasihan. "Kamu?" ucap Jaya ketakutan. "Iya, akulah wanita hamil yang sudah kalian perkosa secara bersamaan. Akulah wanita yang kalian bunuh hingga mati bersama bayi yang sedang aku kandung," ucap Ina marah sembari menunjuk ke muka Jaya. Marvin dan semua temannya sangat terkejut saat tahu kenyataan yang Jaya sembunyikan. Sekarang mereka semua paham kenapa Kevin diincar oleh Ina dan kenapa Kevin mati. Ternyata ini berawal dari Jaya, yaitu ayahnya Kevin. Hantu Ina tentu saja ingin membalas dendam. Dengan wajah yang sudah pucat dan tangan yang gemetar, Jaya menyiapkan busurnya. Karena Jaya berpikir kalau dengan senjata tidak mempan, dengan busur pasti mempan. Sedangkan Dimas, jangan ditanya lagi. Laki-laki itu sudah sangat pucat dan gemetar, seperti orang yang sudah tidak bernyawa. "Apa mau kamu?" tanya Jaya yang sudah mengarahkan busur ke depan Ina. Jaya akan memanah Ina jika dia menyerangnya. "Aku mau kamu mati di tanganku." Ina mulai berubah dari wanita cantik, sekarang sudah berubah seperti hantu yang sangat menakutkan. Di tubuhnya itu sudah dipenuhi darah dan bekas tusukan. Wajahnya sudah menjadi sangat menyeramkan. "Tidak semudah itu. Yang ada kamu akan mati kedua kalinya. Dan aku juga akan memperkosa kamu lagi," ancam Jaya pada hantu di depannya itu. Mendengar perkataan Jaya, Ina semakin marah dan Ina hendak menyerang Jaya. Tapi Jaya langsung melepaskan anak panah itu
tepat di jantung Ina. Tapi sayang, panah yang Jaya lepaskan hanya tembus dan menancap di pohon besar di belakang Ina. Sedangkan Ina masih berdiri dan tertawa sekeras-kerasnya. Ina langsung mengempaskan tubuh Jaya dengan hanya mengayunkan sebelah tangannya tanpa harus menyentuh Jaya. Tubuh Jaya terpelenting jauh hingga menghantam batang pohon. Dimas yang melihat Jaya terhempas begitu jauh oleh Ina, dia terperanjat. Tubuhnya semakin lemas dan gemetar. Wajah yang tadi memerah saking bersemangatnya untuk membunuh dan memusnahkan hantu Ina, kini wajah itu sudah berubah pucat seperti tidak ada darah lagi yang mengalir di wajah itu. Sedangkan Jaya sudah menjerit kesakitan, namun dia tetap bangkit walau darah segar sudah keluar dari mulutnya. Hantu Ina dengan cepat terbang di mana Jaya yang sudah bangkit lagi. Suara petir semakin bergemuruh terdengar di telinga. Hujan pun sudah mulai turun membasahi pepohonan di hutan belantara itu. Jaya mencoba untuk memukul hantu itu, namun tangannya hanya bisa terangkat, tapi tidak bisa bergerak lagi. Tiba-tiba, anak panah entah dari mana berasal melayang, menusuk di mata Jaya. Jaya menjerit histeris, dia sangat kesakitan. Sepertinya Ina tidak akan langsung membunuhnya, tapi hantu Ina akan menyiksanya terlebih dahulu, biar Jaya dapat merasakan kesakitan seperti yang Ina rasakan waktu itu. Tangan Jaya yang tadi terangkat, kini terdengar suara yang sangat menyanyat. Tangan itu berputar dengan sendirinya. Suara kruk begitu keras terdengar. Sepertinya tangan Jaya dipatahkan oleh kekuatan gaib Ina. Jaya yang kesakitan semakin menjerit. Jaya meminta tolong berlari ke sana ke sini, namun tidak ada seorang pun yang menolongnya. Kemanapun Jaya berlari selalu dihadang oleh Ina dengan cara menghilang dan muncul di depan Jaya secara tiba-tiba. "Percuma kamu minta tolong, di sini tidak ada yang berani menolongmu," ucap Ina pada Jaya seperti yang diucapkan oleh Jaya kepadanya waktu itu. "Maafkan aku, tolong maafkan aku mohon lepaskan aku." Jaya sudah sangat kesakitan, dia memohon belas kasihan pada hantu itu, namun hantu itu hanya tertawa, seolah menikmati kesakitan yang Jaya rasakan. Sebilah belati terbang dan berhenti tepat di depan mata Jaya. Jaya yang melihat belati di depan matanya, seakan belati itu menghancurkan wajahnya. Dia berteriak ketakutan. Keberanian yang tadi dia miliki kini hilang entah kemana. Semangat untuk membunuh hantu Ina kini hanya bisa memohon untuk dilepaskan. Tiba-tiba terdengar suara telinga putus oleh belati terbang tadi. Jaya menangis sejadi-jadinya. Dia sungguh-sungguh sangat kesakitan. Darah segar muncrat dari telinga Jaya. Marvin dan teman-temannya memejamkan mata mereka karena tidak sanggup melihat kesakitan yang Jaya rasakan. Kemudian terdengar suara kaki Jaya yang patah dengan sangat keras. Siapapun yang mendengar bergidik ngeri. Sepertinya Ina sangat senang menyiksa laki-laki itu. "Jaya, jangan ditanya lagi." Suaranya sudah habis karena menjerit. Kesakitan yang Jaya rasakan sudah tidak bisa dikatakan lagi bagaimana rasanya. Jaya sudah benar-benar tidak tahan dengan sakitnya lagi, sehingga dia meminta hantu itu untuk segera membunuhnya, agar dia tidak merasakan sakitnya penyiksaan lagi. "Kalau kamu tidak mau memaafkan aku, tolong bunuh saja aku sekarang." Bagi Jaya lebih baik mati daripada harus merasakan sakit seperti yang dirasakan saat ini. "Tidak akan. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku ingin mendengar dan melihat kesakitanmu seperti yang kamu lakukan padaku waktu itu." Jaya sudah tidak bisa berjalan lagi. Dia hanya mengesot. Namun itu sungguh sangat sakit lagi. Hantu Ina menghampiri Jaya yang sedang ngesot. Ina menjambak rambut Jaya dengan kasar sehingga kepala Jaya menengadah ke atas. Air mata Jaya tidak dapat dilihat karena hujan yang sudah sangat deras. Saat wajah Jaya menengah ke atas, Ina langsung mencabut mata Jaya dengan sangat brutal. Jaya berteriak dengan begitu keras, seakan suaranya mengalahkan suara petir. Sedangkan hantu Ina tertawa seolah kesakitan yang Jaya rasakan adalah hiburan untuk dirinya. Jaya sudah sangat begitu menderita. Jika dia bisa memilih, Jaya lebih baik memilih mati daripada harus menahan sakit yang begitu terasa.
Marvin, Leo, Tita, dan Aisyah, serta Cynthia dan juga Dila. Mereka semuanya tidak berkutik sedikit pun. Mereka hanya dapat menyaksikan penyiksaan itu, seperti menonton film horor di televisi. Hantu Ina menjambak rambut Jaya lagi. Dia menarik Jaya ke hadapan Dimas yang sudah terduduk di tanah. Dimas sudah tidak sanggup melakukan apapun. Saking takutnya, dia melihat Ina menyiksa Jaya temannya. Tubuh Jaya dihempaskan tepat di hadapan Dimas. "Dimas, tolong aku," ucap Jaya lirih. "Potong kedua tangannya dengan pisau yang ada di tanganmu. Tusuk tubuhnya beberapa kali seperti yang kalian lakukan padaku." Ina ingin Dimas menyiksa Jaya. Dimas menggeleng cepat. Dia tidak akan sanggup melakukan itu. "Cepat, potong. Kalau tidak, tangan dan lidahmu yang akan aku potong." Ina memberi dua pilihan pada Dimas. Mau tidak mau, akhirnya dengan tangan yang gemetar, Dimas memotong kedua tangan Jaya dan menusuk tubuh Jaya hingga beberapa kali. Jaya sudah tidak dapat bersuara lagi. Dia hanya bisa menahan sakit di tubuhnya. Setelah menusuk tubuh Jaya, Dimas langsung membuang pisau itu. Namun Dimas harus mengambil kembali pisau itu karena Ina menyuruhnya memotong leher Jaya. "Ambil pisau itu dan potong leher lelaki bajingan ini." Tita hantu Ina. Seperti tadi, mau tidak mau Dimas harus memotong leher Jaya daripada dirinya yang mati. Akhirnya Dimas mengambil kembali pisau yang tadi dibuang. Dia langsung menggorok leher Dimas, sahabatnya, sehingga Jaya berakhir di tangan sahabatnya sendiri, yaitu Dimas. Marvin dan teman-temannya lagi-lagi memejamkan mata mereka. Sungguh ini adalah pembalasan yang sangat kejam yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Setelah mengorok leher Jaya, Dimas lari agar Ina tidak membunuh dirinya. Sedangkan Jaya sudah menjadi mayat. Tubuh Jaya yang sudah tanpa nyawa dibiarkan tergeletak begitu saja, tanpa ada yang berani mendekat termasuk Marvin dan teman-temannya. Dimas yang sedang berlari, langkahnya terhenti karena sosok menyeramkan itu sudah berdiri di hadapannya menghadang jalannya. Dimas mundur dan berlari ke arah lain. Lagi-lagi langkah kakinya dihadang oleh hantu itu yang secara tiba-tiba muncul di hadapannya. "Kamu mau kemana? Jangan lari. Apa kamu tidak mau menikmati tubuhku seperti waktu itu?" tanya hantu Ina. Dimas langsung menggalang begitu cepat. Tiba-tiba dia berlutut di depan Ina. "Tolong, memaafkan aku. Waktu itu aku hanya disuruh," mohon Dimas pada Ina. "Tentu saja aku akan memaafkanmu. Tapi setelah kamu seperti dia," tunjuk Ina pada mayat Jaya. Awalnya Dimas sudah mulai senang saat mendengar hantu Ina mengatakan memaafkannya. Namun tubuh Dimas semakin gemetar saat Ina mengatakan dan menunjuk Jaya yang sudah menjadi mayat. Ina langsung menjambak rambut Dimas dan menyeretnya ke tempat di mana mayat Jaya tergeletak. Ina tidak akan mengampuni orang yang sudah memperkosanya dan membunuhnya. Sudah lama Ina menantikan kehadiran mereka. Malam ini kesempatan Ina untuk membalas dendamnya pada manusia biadab seperti Jaya, Dimas, dan Agung. Tubuh Dimas semakin gemetar dan pucat. Hujan yang turun begitu deras tidak akan mampu meredam kemarahan Ina pada mereka yang sudah membuat keluarganya hancur. Ina melototkan matanya pada Dimas, sehingga tubuh Dimas melayang dan terlempar jauh menghantam pohon. Setelah Dimas jatuh ke bawah, Ina menghampiri Dimas lagi dan menarik Dimas di rambutnya, membawanya kembali ke tempat. Dimas yang mulutnya mengeluarkan darah segar, dia berteriak kesakitan, apalagi Ina menarik rambutnya dan menyeretnya. Marvin dan teman-temannya sangat kasihan melihat Dimas yang sangat kesakitan. Namun satu orang pun dari mereka tidak ada yang berniat membantu Dimas. Mereka semua berpikir yang dirasakan oleh Jaya dan Dimas itu sangat wajar. Lelaki seperti mereka memang tidak pantas hidup di dunia ini. Aku rasa sekejam-kejamnya manusia pasti tidak akan memperkosa seorang wanita hamil secara bersamaan, apalagi sampai membunuhnya, ucap Marvin mendukung hantu Ina untuk membalas dendamnya. Mendengar perkataan Marvin, semua mengangguk setuju dan membiarkan Dimas terbunuh. Dimas yang sudah diseret ke tempat jenazah, dia menangis sejadi-jadinya.
tubuh Dimas sungguh sangat sakit seluruhnya. Ina menerbangkan belati dengan kekuatan gaibnya. Dia hendak memotong telinga Dimas. Tiba-tiba belati itu jatuh bersamaan dengan tubuh Dimas. Suara tembakan terdengar begitu keras dari arah belakang Ina. Semua mata sekarang tertuju pada orang yang menembak Ina dari belakang. Rupanya Agung datang bersama Pak RT dan warga. Saat tiba di sana, Agung melihat Ina yang ingin membunuh Dimas. Dia langsung menembak Ina. Tanpa diduga ternyata peluru yang ditimbak oleh Agung tembus hingga terkena tempat di jantung Dimas. Dan akhirnya Dimas pun tewas bersama dengan Jaya. Agung tidak tahu kalau Ina makhluk tidak kasat mata. Kalau tidak, dia tidak akan menembak Ina. Ina tahu kalau hantu tidak mempan peluru seperti kita menembak angin. Ina tertawa seram saat melihat Agung sudah berada di depannya. Dia tidak perlu bersusah payah mencari Agung karena Agung sudah datang sendiri kepadanya. Agung, Pak RT, dan beberapa orang warga terkejut karena melihat sosok yang berbaju putih itu. "Itu Mbak Ina, bukankah dia sudah mati?" bisik warga pada warga lain yang juga berada di situ. "Diam, jangan berisik. Itu bukan Mbak Ina, tapi arwahnya Mbak Ina," seorang warga menjelaskan kepada temannya. "Maksud kamu, dia hantu? Mbak Ina menjadi hantu?" tanya seorang warga yang tidak mengerti. "Iya," jawab warga yang tadi. Kemudian semua mata tertuju pada Ina dan Agung. Agung juga sangat terkejut saat melihat Ina yang diperkosa oleh mereka beberapa tahun yang lalu menjadi hantu dan membalas dendamnya pada Jaya, Dimas, dan dirinya. "Kamu?" tunjuk Agung pada Ina. "Iya, ini aku. Aku yang sudah kalian perkosa dan kalian bunuh. Ini sudah saatnya kalian merasakan sakit yang aku rasakan karena kebiadaban kalian." Ina langsung terbang dan berdiri di hadapan Agung. Sedangkan Pak RT dan warga lainnya tercengang saat mendengar pembicaraan Agung dan hantu Ina. Sekarang Pak RT dan warga sudah tahu kalau Jaya, Dimas, dan Agung lah orang yang telah memperkosa dan membunuh Ina. Ina langsung mencolek kedua mata Agung dengan tangannya hingga keluar darah segar keluar begitu banyak bersama Agung yang menangis seperti orang gila. Sakit memang, namun lebih sakit lagi apa yang Ina rasakan semasa dia hidup. Ina tidak segan-segan membunuh Agung yang begitu dia tunggu-tunggu kehadirannya. Melihat mata Agung yang keluar dan berada di tangan Ina saat ini, semua orang yang ada di situ memejamkan matanya ngeri. Agung meronta-ronta meminta pertolongan, apalagi di saat tangan dan kakinya dipatahkan oleh Ina. Senjata yang tadi digunakan oleh Agung kini melayang tepat di kemaluan Agung. Terdengar suara tembakan bersamaan Agung yang menjerit kesakitan karena tertembak di bagian vitalnya. Benda pusaka Agung hancur bersama nyawanya yang melayang. Kini Ina tertawa dan puas hati karena dendamnya sudah terbalas. Manusia seperti Jaya, Dimas, dan Agung memang pantas untuk mati supaya tidak ada lagi korban seperti yang Ina alami. Anggota polisi yang sudah dihubungi oleh Pak RT tadi kini sampai di lokasi kejadian. Melihat 3 mayat yang begitu sadis, para anggota polisi langsung menghampiri Pak RT dan bertanya, "Pak RT, siapa yang melakukan ini? Apa yang terjadi sehingga mayat 3 orang itu begitu hancur dan sadis?" Pak RT tanpa ragu langsung menunjuk ke arah Ina berdiri. Namun Ina tidak peduli dan tidak takut sama sekali. Dia mengarahkan pandangannya ke Aisyah. Aisyah yang ditatap lekat oleh Ina menjadi ketakutan dan gemetar. Ina mendekat ke arah Aisyah dan teman-temannya. Melihat Ina yang semakin dekat, semua teman Aisyah sudah sangat takut. Namun ketakutan mereka berakhir saat Ina membuka suara. "Aisyah, maaf karena telah membunuh pacarmu. Lain kali cari lelaki yang setia dan teman yang tidak menikam dari belakang." Ina memberi wejangan kepada Aisyah, sedangkan Aisyah hanya mengangguk, tidak dapat mengeluarkan suara. Saking takutnya dia pada Ina. Setelah memberi wejangan kepada Aisyah, kemudian dia mundur dan berjalan ke arah anggota polisi. Di sana terlihat anggota medis juga sudah ada di sana. Melihat Ina mendekat, anggota polisi langsung mengangkat pistolnya dan mengarahkan ke Ina. Pak RT yang melihat polisi sudah menodong senjata ke arah Ina,
Dia tersenyum sembari berkata, "Simak saja kalian, itu tidak mempan untuknya. Dia bukan manusia. Dia makhluk yang tidak kasat mata, alias hantu." Pak RT memberitahu anggota polisi itu. Mendengar penuturan Pak RT, polisi dan anggota medis terkejut tidak percaya. Tidak mungkin hantu secantik itu, bahkan ada yang membatin. "Kalau hantu secantik itu, aku juga mau menjadikannya istri," batin salah satu anggota polisi. Senjata yang tadi ditodongkan ke arah Ina, kini berbalik ke arahnya. Sekarang semua anggota polisi itu percaya kalau Ina itu hantu bukan manusia. Anggota polisi termasuk medis kini sudah berkeringat dingin, apalagi melihat senjata mereka sudah menggantung dan terarah kepadanya mereka. "Maaf, sudah membuat pekerjaan Pak Polisi bertambah, tapi aku hanya membalas dendam. Jika Bapak keberatan, silahkan hukum aku," ucap Ina, kemudian menghilang bersamaan asap yang mengepul. Perkataan Ina sukses membuat para polisi dan semua orang di sana melongo karena melihat Ina menghilang tiba-tiba di depan mata mereka. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Dendam Arwah Ina. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.